Halo, Nanda di sini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas poster siap TM ke-11. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu barang milik negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan tidak berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pernyataan tersebut benar atau salah? Pernyataan tersebut adalah salah ya, karena harusnya dan berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, sedangkan ini kan dan tidak berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi, pernyataan di atas adalah salah. Nah, atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Iya. Terus bukan dan juga sih, atau harusnya. Oke. Selanjutnya ke soal yang nomor 2. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat tidak termasuk persediaan. Nah, ini juga salah ya, karena kalau barang dalam produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat itu seharusnya masuk ke persediaan. Makanya pernyataan tersebut adalah salah. Oke, ini dari sini penjelasannya. Yang salah. Yang 3, persediaan dijadikan DLO sebagai beban. Nah, ini itu salah ya, karena kalau DLO itu cuma ada beban sama pendapatan, sedangkan kalau akun persediaannya itu sendiri itu nggak ada. Jadi pernyataan tersebut itu salah. Jadi kalau persediaannya doang adanya di neraca ya, kalau beban persediaan baru muncul di LO. Kita langsung ke soal yang nomor 4. Persediaan dari pembelian diukur sebesar harga perolehan. Nah, ini tuh udah jelas bener ya. Ini juga udah kita pelajari di semester-semester sebelumnya. Nah, kalau yang persediaan dari hal lain selain pembelian diukurnya kan senilai nilai wajar. Sedangkan kalau yang dari pembelian diukurnya sebesar harga perolehan gitu. Jadi pernyataan di atas itu benar. Oke. Yang nomor 5, akun 521811 adalah belanja barang persediaan barang konsumsi. Apakah benar atau salah? Kita lihat di sini. Ada di tabelnya, kode akun dan penjelasannya, dan ya benar. Oke. Sekarang ke soal yang nomor 6. Persediaan berkurang karena pembelian, hibah masuk, transfer masuk, atau pemakaian. Ini jelas ya pemakaian ya, karena kalau pembelian kan persediaannya malah nambah, hibah masuk juga, kalau ada hibah persediaan masuk ya nambah, transfer masuk juga nambah, kecuali ke transfer keluar itu baru berkurang. Nah, makanya berkurang karena pemakaian. Oke. Nomor 7, migrasi saldo awal adalah memindahkan data persediaan dari apakah aplikasi persediaan di laptop pertama ke aplikasi persediaan ke laptop mengganti, apakah aplikasi BMN ke aplikasi persediaan, apakah aplikasi persediaan ke aplikasi sakti, atau aplikasi sakti ke aplikasi sakti. Jawabannya adalah aplikasi persediaan ke aplikasi sakti. Nah, ini ada di sini. Jadi database Recon G2 itu dimigrasikan ke yang database saktinya. Jadi aplikasi persediaan ke aplikasi sakti. Nah, kalau yang aplikasi persediaan di laptop pertama, kalau saya pindahin ke laptop kedua ke pengganti itu bukan merupakan migrasi. Jadi migrasi itu kalau dari yang sistemnya itu berbeda gitu. Dan kenapa bukan simak BMN ke aplikasi persediaan? Karena ini kebalik gitu, harusnya lagian dari aplikasi bukan kebalik sih, salah gitu, emang yang seharusnya mah si aplikasi persediaan ke aplikasi sakti gitu. Kalau aplikasi sakti ke aplikasi sakti itu juga bukan merupakan migrasi ya. Oke. Yang nomor 8, transaksi persediaan dapat dilakukan di UAK PB atau UAK PKBB jika ada, sedangkan yang melakukan pelaporan persediaan adalah UAK PB atau UAK PKBB. Nah, ini salah ya. Yang harusnya melakukan pelaporan itu hanya UAK PB doang. Yang pembantu kuasa pengguna barangnya mah nggak usah melaporkan. Tapi kalau transaksi boleh sama UAK PB. Jadi pernyataan di atas itu salah ya. Di sini ada kalau transaksi persediaan dapat dilakukan di UAK PB dan UAK PKPB jika ada. Nah, sedangkan yang melakukan pelaporan persediaan adalah UAK PB. Nah, jadi pernyataan di atas itu salah ya.
Selanjutnya ke soal nomor 9. Perekaman transaksi persediaan dilakukan oleh apakah operator, verifikator, approver, atau administrator? Yang verifikator sama administrator itu udah jelas salah ya, karena cuma ada dua, yaitu operator sama approver. Kalau di bagian ini ya, di bagian modul persediaan. Nah, yang melakukan perekamannya adalah operator. Nah, di sini di PPT-nya ada operator. Kalau approver itu melakukan persetujuan ya. Nah, nomor 10, metode harga pembelian terakhir adalah metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada setiap transaksi. Ini jelas salah ya. Ini itu harusnya metode FIFO gitu. Jadi setiap transaksi bukan FIFO juga sih. Apa sih namanya tuh? Ya jelas bukan metode harga pembelian terakhir aja. Nah, dulu itu kita pakainya yang metode harga pembelian terakhir ya. Ini kita ngebahas di luar soal dulu ini ya. Nah, jadi dulu gitu kita pakai metode harga pembelian terakhir dari tahun 2015 sampai 2020. Awalnya itu kan pakai yang harga pembelian terakhir itu karena kita tuh kayak masih pakai catat di buku gitu, dan karena catat di buku itu bukan by sistem langsung gitu, itu sedikit sulit kalau pakai FIFO gitu. Kenapa? Karena ya kalau kata dosen aku, jadi pas kan ada spidol nih, spidol kan mungkin harganya ganti-ganti gitu. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu bukan gak dicatat sih, kayak si notanya itu kayak nggak ada atau gimana, jadinya ya udahlah yang pakai yang terakhir aja. Nah, itu dasarnya kayak gitu, kenapa pakai metode harga pembelian terakhir awalnya kayak gitu. Namun mulai pada tahun 2021 itu menggunakan metode FIFO, first in first out. Nah, karena udah ada kayak barcode segala macem gitu, udah lebih rapi, terus kan udah pakai sistem juga, jadinya ya persediaannya itu pakai yang seperti itu, pakai FIFO. Oke. Jadi pernyataan itu salah. Oke, nomor 11, pencatatan referensi kode barang dilakukan oleh UA pembantu KPB pada level operator modul persediaan. Nah, ini itu salah ya. Harusnya sama UAK PB aja, nggak usah UAP KPB. Nah, pencatatan referensi kode barang dilakukan oleh UAK KPB pada level operator modul persediaan. Nah, jadi pernyataan tersebut salah. Selanjutnya ke nomor 12. Referensi kode barang persediaan UAK PB mengikuti referensi kode barang UAK KPB. Ini kebalik ya. Harusnya si yang UAK PKPB itu yang mengikuti UAK PB. Ya kan, yang kuasa itu yang diikuti oleh pembantunya. Jadi pembantu mengikuti yang kuasa gitu. Jadi pernyataan di atas itu salah karena kebalik nih. Referensi kode barang persediaan UAK PB mengikuti referensi kode barang UAK PB. Itu baru benar. Jadi pernyataan tersebut itu salah. Nomor 13, pencatatan transaksi persediaan masuk dilakukan terhadap barang persediaan yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan. Pernyataan tersebut benar atau salah? Pernyataan tersebut adalah benar ya. Nih, di sini ada pencatatan transaksi persediaan masuk dilakukan terhadap barang persediaan yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan. Kalau yang sebelum tahun anggaran berjalan itu masuknya ke pencatatan transaksi saldo awal. Oke. Nah, nomor 14, pencatatan transaksi saldo awal dilakukan terhadap barang persediaan yang telah dimiliki dan atau dikuasai sebelum tahun anggaran berjalan. Dan ini yang baru aja kita bahas, jadinya ya ini benar. Pernyataan tersebut benar. Oke, nomor 15. Koreksi dilakukan atas kesalahan jumlah barang dan nilai barang tidak termasuk dalam ya maksudnya dalam kodifikasi barang. Nah, pernyataan tersebut salah atau benar? Pernyataan itu salah ya, karena seharusnya itu termasuk. Karena koreksi itu dilakukan tanpa melalui kegiatan oknum fisik, dan koreksi itu dilakukan atas kesalahan jumlah barang, nilai barang, kodifikasi barang. Nah, jadi beserta kodifikasi barang juga ya, itu dikoreksi juga. Nah, bukan dikoreksi juga, itu bisa dikoreksi juga kalau ada kesalahan. Nah, itu.
Selanjutnya jadi pernyataan tersebut itu salah. Lanjutnya ke soal nomor 16. Satker pembantu dengan satker induknya dapat mempunyai referensi persediaan yang berbeda-beda dengan satker induknya. Ini harusnya salah ya, karena satker pembantu itu harus sama yang satker induknya. Nih, ada di sini satker pembantu dengan satker induknya harus ya, wajib berarti mempunyai referensi persediaan yang sama dengan satker induknya. Itu. Kalau antar satker beda itu boleh aja, cuman yang jelas kalau satker pembantu dengan satker induknya itu harus sama kode referensinya ya. Nah, konsolidasi tingkat UAK PB dilakukan untuk menggabungkan semua data transaksi persediaan di level UAK PB wilayah. Apakah benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Sampai persediaan dari level itu, kalimat ini udah benar, cuman harusnya bukan UAK PB wilayah, melainkan UAP KPB. Jadi pernyataan tersebut salah. Sekarang ke soal yang terakhir, soal nomor 18. Disajikan di LO antara lain. Oke, ini mah udah paham ya harusnya ya. Yang di LO kan cuma ada pendapatan sama beban, jadi ya yang masuk ke beban persediaan gitu. Oke, terima kasih.